Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memiliki Belas Kasihan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan adalah salah satu sifat Allah yang utama. Belas kasihan Allah lahir dari cinta kasih-Nya yang penuh melimpah tanpa batas. Karena itu Allah memiliki sifat belas kasihan yang tidak terbatas dan tidak akan pernah habis. Berbeda dengan kita manusia yang memiliki belas kasihan tapi sifatnya terbatas dan bisa habis. Belas kasihan yang dimiliki manusia berasal dari Allah. Maka semakin banyak kita berhubungan kita dengan Allah, semakin banyak kita memiliki belas kasihan. Contohnya, Ibu Teresa dari Calcutta, India. Dia memiliki belas kasihan yang besar kepada semua orang. Ibu Teresa tidak tega melihat orang miskin yang menderita tanpa ada yang merawat. Dia juga tidak tega melihat orang sakit yang tidak dihiraukan oleh keluarganya sendiri. Beliau bisa melakukan semua itu karena kedekatan Ibu Teresa dengan Yesus. Setiap hari Ibu Teresa meluangkan waktu untuk berdoa secara khusus dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari terkasih, Ibu Teresa adalah seorang tokoh yang sangat langka dalam seluruh sejarah manusia, khususnya di India. Ibu Teresa sungguh-sungguh meneladani Yesus yang memiliki belas kasihan kepada semua orang, terutama orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Seperti dalam Injil hari ini, kita telah mendengar bagaimana Tuhan Yesus melihat sejumlah besar orang banyak dan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus tidak tega melihat keadaan manusia yang hidup dalam kesusahan. Berbeda dengan kita, pengikut Yesus yang kadang kurang memiliki belas kasih. Contoh, saat diminta menolong sesama, kadang muncul jawaban, "Aku sendiri masih kekurangan," atau ungkapan yang lain, "Aku mau menolong kalau aku sudah kaya." Dalam sekejap, jawaban seperti ini terlihat masuk akal. Tetapi kalau kita merenungkan, jawaban di atas tidak tepat, sebab kita tidak akan pernah bisa menolong sesama jika kita menunggu menjadi orang kaya atau berkelimpahan. Tetapi dalam kekurangan sesungguhnya iman kita sedang diuji oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih,
Apakah Ibu Teresa menolong sesama karena dia kaya? Jawabannya tidak. Sebab kalau kita membawa atau mendengar kisah hidup Ibu Teresa di Calcutta, India, kita menemukan banyak fakta yang sangat mencengangkan. Sebab ternyata pada saat menolong orang-orang yang miskin dan merawat mereka, Ibu Teresa bahkan tidak memiliki apa-apa, termasuk rumah untuk menampung mereka. Ibu Teresa melakukan itu karena terdorong oleh belas kasihan yang luar biasa seperti Tuhan Yesus, dan hasilnya luar biasa. Allah menolong Ibu Teresa. Sebuah keluarga memberikan rumahnya untuk dipakai Ibu Teresa. Orang-orang juga mulai membantu karya beliau. Inilah karya Tuhan yang akan kita alami saat kita menolong sesama. Kita tidak pernah jatuh miskin dan kelaparan saat kita berani membantu sesama yang kekurangan. Banyak contoh dalam kehidupan kita. Orang-orang yang banyak memberi akan banyak menerima. Sebaliknya, orang-orang yang sedikit memberi akan sedikit menerima. Demikian juga ketika kita sering membantu orang lain, maka pada saat kita kekurangan, orang lain pasti akan membantu kita. Saudara-saudari terkasih, ketika kita memiliki belas kasihan, dengan sendirinya kita tergerak untuk menolong sesama. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki belas kasihan akan sulit untuk menolong orang lain. Kita juga perlu mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, secara perlahan-lahan Tuhan akan mengubah hati kita. Lama-kelamaan hati kita akan menjadi seperti hati Yesus. Sebab sifat manusiawi kita ingin menyenangkan diri sendiri. Sifat manusiawi kita yang kuat akan selalu menarik kita ke dalam diri kita sendiri. Kita lebih banyak memikirkan hal-hal untuk diri kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Sementara jika kita dipenuhi belas kasihan, kita terdorong membahagiakan sesama. Kita lebih banyak memikirkan dan berusaha membahagiakan orang lain. Inilah kenyataan yang selalu bertentangan dalam hidup kita. Terkadang kita ingin menolong sesama, tetapi pada saat bersamaan kita sayang dan kasihan kepada diri kita sendiri. Rasa sayang dan kasihan dengan diri sendiri menjadi penghalang bagi kita untuk menolong sesama. Karena itu, kita mohon agar Allah mencurahkan belas kasih-Nya kepada kita. Apakah kita lebih mencintai dan mengasihani diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hatimu selalu tergerak oleh belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan pertolonganmu. Sementara hati kami kurang memiliki belas kasihan kepada sesama. Bantulah kami supaya peduli dengan sesama yang membutuhkan bantuan maupun uluran tangan kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah
yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.